Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Mataram. Pada kesempatan kali ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Indah Supriheti dari SMPN 13 Mataram. Saya Irwan Satriawan dari SDN 6 Mataram. Saya Muhammad Qadri dari SMKN 2 Mataram. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya Ibu juga? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar nih Pak Irwan mau melakukan coaching ya hari ini. Benar sekali Bu. Sudah siap? Siap Bu. Oke. Baik, sebelum itu nih saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Irwan. Boleh ya? Boleh Bu. Oke, baik. Siap. Nah, sebenarnya pertanyaan saya ini terkait rubrik penilaian sih. Jadi nanti selama Bapak melakukan coaching itu, dengan coachingnya saya akan melakukan pengamatan. Saya akan menilai interaksi Bapak dengan coachingnya, apakah dalam percakapan coaching itu apakah Bapak sudah menerapkan alur kita, kemudian di mana Bapak apakah sudah mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan saya juga akan melihat nanti reaksi dari coachee itu atau umpan balik dari coachee, apakah reaksinya atau umpan baliknya sesuai dengan pertanyaan yang Pak Irwan berikan. Dan tentu saja semua itu harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada 3 kan. Yang pertama ada prinsip kemitraan, kemudian yang kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Apakah Pak Irwan paham dengan apa yang saya sampaikan? Alhamdulillah paham Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya nih boleh tidak saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Irwan? Boleh Bu. Oke. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Irwan yang mau saya tanyakan. Yang pertama nih, kompetensi apa nih yang Pak Irwan akan kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Yang saya ingin kembangkan pertama itu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot. Oke, baik. Jadi ada 2 ya, mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Nah, dari 2 kompetensi itu Pak Irwan nih, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Pak Irwan tuju? Sebenarnya yang saya paling lebih efektif yang menurut saya itu mendengarkan aktif Bu. Mendengarkan aktif. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Irwan nih, bagian mana nih dari indikator ketercapaian yang Pak Irwan itu harapkan akan muncul nantinya pada saat proses coaching itu berlangsung? Baik, jadi bagian yang saya ingin tuju terkait dengan apa yang ditanyakan, setelah saya mendengarkan aktif, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coachee itu mendapatkan solusi terkait permasalahan yang dialaminya. Ya, luar biasa sekali Pak Irwan ya. Semoga indikator yang Pak Irwan sampaikan itu nanti bisa tercapai ketika pelaksanaan coaching nanti. Semoga pelaksanaan coaching hari ini lancar, kemudian apa yang Pak Irwan harapkan bisa tercapai semuanya, dan setelah ini silahkan Pak Irwan bisa melakukan kegiatan coaching. Nanti setelah coachingnya selesai baru kita lanjutkan percakapan kita. Oke Pak Irwan? Siap, oke Bu. Silakan. Belakangan dikit aja. Biar terdengar suara kita berdua aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Wan. Gimana kabarnya Pak Kadri hari ini? Alhamdulillah saya Sehat? dalam kondisi sehat dan prima Pak Wan. Oke, tapi saya ngelihat ini Pak Kadri lagi dalam keadaan ada masalah nih. Ini sebenarnya Pak Wan ada sedikit yang menjanggal dalam pikiran dan perasaan saya nih Pak Wan. Oh gitu, bisa nggak sedikit ceritakan sedikit apa sih yang membuat sedikit permasalahan itu Pak? Jadi begini Pak Wan, di kelas pada saat saya mengajar itu terkadang ada beberapa siswa itu tidak terlalu aktif ketika saya mengajar. Oh gitu, jadi permasalahan Pak Kodri ini ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam Betul, belajar betul. ya. Oke. Jadi apa sih jadi topik kita kali ini nih terkait permasalahan itu Pak ya? Iya. Ada siswa Betul, yang betul, Pak Wan. tidak ingin mengajar. Oke. Jadi apa yang ingin Pak Guru Pak Kodri lakukan setelah mengetahui permasalahan tersebut? Setelah saya mengetahui permasalahan ini, tentunya saya
ingin mendalami, mencari cara seperti apa yang harus saya lakukan supaya permasalahan ini bisa terselesaikan. Oh gitu ya, baik-baik. Sekarang itu situasi yang Pak Kodri lagi rasakan, ingin mencari. Iya. Oke, siap. Situasi yang ingin seperti apa yang ingin Pak Kodri lakukan untuk mencari penyelesaian dari permasalahan Pak Kodri itu? Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini saya akan melakukan beberapa tindakan. Pertama, saya akan menanyakan siswa tersebut kenapa dia terlihat tidak terlalu antusias ketika saya mengajar. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan refleksi diri. Kemungkinan ada permasalahan ketika saya mengajar itu mungkin cara saya yang kurang baik, kemudian model pembelajaran yang belum tepat, atau ada permasalahan lainnya. Kira-kira seperti itu yang akan saya coba identifikasi nanti. Oke, jadi ada dua Pak ya dari gagasan yang Pak Guru Kodri lakukan terkait dengan akan mencari solusi dan merefleksi diri. Baik, di sini sedikit saya bertanya Pak Kodri, apa yang harus disiapkan untuk itu? Yang saya siapkan supaya anak ini bisa aktif di dalam pembelajaran, pertama saya akan kondusifkan kondisi kelasnya itu supaya dalam kondisi yang baik, artinya tidak riuh atau ricu di dalam kelasnya. Kemudian nanti kondisi anak yang tidak aktif itu akan saya posisikan tempat duduknya itu ada di bagian depan. Tujuannya supaya saya gampang kontrol. Kemudian nanti untuk yang refleksi, ingin melihat sejauh mana kemampuan saya mengajar, artinya di sini mungkin ada yang masih kurang, saya akan meminta bantuan dari rekan sejawat yang sama mata pelajarannya dengan yang saya ajarkan untuk menilai kira-kira pada saat mengajar apa yang masih kurang sehingga itu bisa jadi masukan untuk diri saya. Cuma itu aja apa ada lagi? Untuk saat itu saja Pak. Oke, jadi tadi ada dua ya, terkait dengan anak-anak siswa yang kurang aktif belajar ini, Pak Kodri akan memindahkan dia duduk di depan. Betul. Untuk refleksi diri. Pak Kodri mencoba mencari jawaban dari teman-teman rekan sejawat terkait betul. Oke, di situ sangat bagus Pak Kodri. Jadi sekarang yang saya lebih tanyakan lagi nih, apa yang bisa memastikan hal itu bisa tercapai? Yang memastikan hal itu bisa tercapai tentunya di kelas nanti untuk yang permasalahan anak yang mengantuk tadi tidak aktif itu, ketika mengajar tentunya tadi saya posisikan duduk di depan, dan ketika sudah kondisinya duduk di depan kemudian ada perubahan, alhamdulillah. Kalau semisal belum ada perubahan, saya akan melihat dari sisi refleksi yang saya lakukan tadi dari rekan saya. Semisal dia sudah memberikan penilaian terkait dengan cara saya mengajar, kemudian dari cara saya mengajar ini ada yang kurang, itu yang akan saya perbaiki cara saya mengajar itu supaya kondisi anak yang tidak aktif ini bisa menjadi aktif. Seperti itu Pak Guru. Sangat bagus sekali Pak Kodri. Jadi saya setuju terkait dengan apa yang Pak Kodri ingin capai. Sekarang saya tanyakan ini, kapan Pak Kodri akan memulai melaksanakan kegiatan yang Pak Kodri sudah gagasan ide yang sudah Pak Kodri inginkan? Jadi gagasan atau ide yang tadi saya sampaikan Pak Guru terkait dengan permasalahan anak saya, kemudian ada solusi yang akan saya harapkan saya tampilkan di kelas, itu secepatnya akan saya terapkan minggu depan ketika saya ngajar. Saya akan terapkan, tetapi sebelumnya saya akan merencanakan terlebih dahulu apa saja yang diperlukan, kemudian setelah saya rencanakan saya langsung praktiknya minggu depan. Oke, jadi di sini Pak Kodri sudah mulai mencari memastikan bisa berjalan atau bagaimana kegiatan yang Pak Kodri inginkan, apakah sudah bisa sesuai dengan apa yang Pak Kodri inginkan. Kondisi anak yang tadi di depan itu sudah apa yang membuat dia itu bisa berjalan dengan lancar? Supaya dia bisa berjalan dengan lancar, tentunya di sini saya harus bisa menyiapkan dengan baik. Nah, ketika saya sudah mampu menyiapkan dengan baik, otomatis nanti pada saat melaksanakan akan minim terjadi hal yang tidak sesuai. Artinya saya sudah punya rencana nih, kemudian rencana itu sudah saya rencanakan. Nah, ketika sudah ada rencana A, B, C, besar kemungkinan yang minus-minus yang akan terjadi itu bisa dikurangi. Seperti itu Pak. Terkait dengan kesiapan tadi ada rekan sejawat sebagai tim refleksi. Di sini siapa lagi sih orang yang bisa membantu Pak Kodri terkait dengan untuk merefleksi diri? Apakah ada orang lain lagi terkait ini? Tentunya di sini ada. Jadi di sekolah tempat saya mengajar ini bukan terkadang ya, malah setiap semester itu ada program supervisi. Jadi supervisi itu dilakukan sekali dalam 6 bulan. Nah, maksud saya di sini ketika saya menunjuk rekan sejawat, nanti rekan saya itu kapanpun saya butuh, artinya dia
besar kemungkinan bisa membantu. Artinya dalam satu semester itu tidak hanya satu kali dilakukan perbaikan-perbaikan atau penilaian terhadap kinerja yang saya lakukan. Jadinya kalau dilakukan terus-menerus, otomatis di sini saya bakalan terbiasa, kemudian bakalan ketemu apa permasalahannya yang kurang, kemudian solusi yang baik itu akan bertemu. Seperti itu. Sangat bagus sekali percakapan kita hari ini. Jadi saya ingin saya tanyakan, apa kesimpulan yang Pak Fadri dapatkan selama kita proses pembicaraan kita kali ini? Jadi kesimpulan yang saya rasakan dari pembicaraan kita ini, saya ada masalah tentang keaktifan siswa di kelas. Kemudian tadi Pak Wan membantu saya untuk mengidentifikasi kira-kira apa solusi yang tepat atau penyebabnya dulu apa. Kemudian saya diarahkan tadi untuk mencari solusi. Kemudian ketika solusinya sudah ketemu, pada pertemuan di minggu selanjutnya akan saya gunakan solusi untuk mengatasi masalah yang tadi saya sampaikan. Seperti itu Pak Wan. Bagus sekali Pak Fadri. Jadi saya tunggu untuk pertemuan berikutnya lagi nih. Bagaimana hasil dari selama proses perubahan yang Pak Guru Fadri lakukan. Saya sangat tunggu ya. Siap. Kapan-kapan ceritakan kembali ke saya siap untuk mendengarkan lagi. Oke, terima kasih Pak Fadri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Fadri, sukses selalu. Sukses Pak. Sudah itu. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam Bu. Ketemu lagi nih kita ya. Benar, Bu. Nah, Pak Irwan tadi kan sudah melakukan coaching ya dengan Pak Fadri ya. Iya Bu. Baik, tadi juga saya sudah mengamati proses coaching yang Pak Irwan lakukan, dan saya juga sudah membuat beberapa catatan penting. Namun sebelumnya saya ingin tanyakan beberapa pertanyaan, boleh tidak Pak? Boleh Bu. Oke. Pertama nih Pak Irwan ya, apa nih yang sudah Pak Irwan lakukan saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Pak Irwan harapkan? Jadi tadi saya sudah berusaha melakukan bagaimana pembicaraan dan percakapan dengan rasa, dan di mana saya sudah berusaha melakukan pembicaraan itu pertanyaan-pertanyaan menggunakan alur Tirta. Baik Pak Irwan, jawaban Pak Irwan itu memang sama dengan catatan saya. Di catatan saya juga sudah seperti itu. Jadi Pak Irwan itu sudah menerapkan alur Tirta, kemudian di situ kelihatan sekali bagaimana Pak Irwan tadi menerapkan tujuannya, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Sudah terlihat sekali usaha Pak Irwan untuk menggali potensi dari coaching. Kemudian prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi itu juga sudah terlihat tadi dari kegiatan coaching tadi. Luar biasa sekali Pak Irwan ya. Kemudian yang kedua nih Pak Irwan ya, kompetensi apa lagi nih yang Pak Irwan ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin sekali saya kembangkan terkait dengan kegiatan-kegiatan coaching ini, mungkin saya akan berusaha lebih mendengarkan lagi terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching. Terus saya berusaha untuk memberikan coaching itu penyelesaian dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas dan berbobot untuk coaching itu mendapatkan solusi terkait permasalahan yang dihadapinya. Oke, luar biasa sekali Pak Irwan ya. Semoga hal tersebut bisa Pak Irwan maksimalkan dalam diri Pak Irwan. Semoga semuanya berjalan lancar, sukses, dan terima kasih Pak Irwan untuk hari ini. Proses yang luar biasa sekali. Nanti di lain kesempatan kita ngobrol lagi seperti ini. Oke Pak Irwan, terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam. Sekian video demonstrasi kontekstual modul 2.3 kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.